Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustazah Albiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Us? Alhamdulillah sehat, Mas. Mudah-mudahan sehat semua juga, nggih. Bisa dimulai nggak, Us? Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kenikmatan, kesehatan serta taufik hidayahnya, dan yang paling terpenting adalah nikmat iman dan Islam dalam hati kita, sehingga kita semua masih dalam keadaan sehat dan diberikan nafas secara gratis oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua kalinya tidak lupa salawat serta salam kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, yang telah membawa agama Islam dari zaman jahiliyah, dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang, yakni dinul Islam. Dengan kata lain, yukhrijun nas minadh dhulumati ilan nur. Sebelum kita mulai acara pelatihan TOEIC ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azizi, selaku nantinya akan membimbing acara pelatihan TOEIC ini sampai selesai, insyaallah. Dan pemateri kita, Ustazah Alwiyah, alhamdulillah sudah bergabung. Jadi insyaallah kita buka terlebih dahulu, setelah itu kita langsung sambutan, dan ketiga langsung materi. Tanpa banyak berkata-kata, mari kita buka pelatihan TOEIC kita pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, langsung saja untuk acara kedua, sambutan pada Kaprodi IKT, pada Ustadz Andri Nirwana, saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Ibu Pemateri Ustazah Alwiyah MPD, kemudian moderator ya Mas Azizi, para mahasiswa yang telah join dari semester 6 ke atas, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 lah kalau ada yang terakhir ya. Ini karena 14 ya yang terakhir yang saya hormati. Pertama sekali kita syukur pada Allah SWT atas waktu yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dalam majelis Zoom ini untuk mensukseskan satu program yaitu pelatihan TOEIC ya, Test of English Proficiency terhadap para mahasiswa, yang tentunya ini menjadi satu syarat ya daripada kelulusan akademik dari sisi kemahiran dari bahasa Inggris. Nah ini tentunya kita mintakan kisi-kisinya ya, cara-caranya, atau mungkin ada shortcut yang bisa dibagi oleh ibu materi kita nantinya, yang itu yang kita sangat harapkan di kesempatan yang berbahagia ini. Dan pula juga salawat bersalam kepada kita Muhammad SAW yang menjadi teladan kita, contoh kita, yang menjadi sebuah naungan ya, syafaat ya bagi kita semuanya di hari akhirat nanti. Baik, Ibu Pemateri yang saya hormati dan para mahasiswa semuanya, fenomena hari ini ya, setiap kita melihat proses akademik daripada mahasiswa, setelah kita adakan riset kecil ya, ternyata kendala yang dihadapi itu terletak pada kelulusan TOEIC ini ya. Mungkin ini bisa kita maklumi, ada mungkin sebagian yang memang sudah terbiasa dengan bahasa Inggris ya. Ada juga yang belum terbiasa dengan bahasa Inggris. Ketika dihadapkan dengan tes, maka itu menjadi sebuah pengalaman baru ya, yang tentunya hasil yang didapatkan itu tidak memuaskan. Artinya bisa disampaikanlah tidak lulus lah begitu.
Nah, terhadap hal-hal yang seperti inilah, makanya filosofi daripada Prodi IKT ingin membuat semacam pelatihan. Ya. Pelatihan, jadi dapat bekal pelatihan hari ini bisa dipraktikkan. Moga-moga yang hadir hari ini semuanya lulus TOEIC. Amin. Semuanya lulus TOEIC. Ini bagaimanalah cara Ibu pemateri ya, Ustazah Alwiyah, nanti cara olahnya bagaimana ini kita kembalikan kepada Ustazah Alwiyah ya dalam mencoba memformat itu supaya lulus TOEIC semuanya. Karena terus terang ya untuk dalam program KTW ya, kelulusan tepat waktu terkadang ini yang menjadi kendala ya. Ini hari ini kita usahakan ya, kita mintakan bantuannya ya, asistensi daripada Ibu Alwiyah. Semoga kita semua ini diberikan trik-trik dan cara-cara ya, cepat untuk bisa lolos web ya. Kemudian terakhir mungkin saya sampaikan kepada seluruh mahasiswa, terima kasih ya sudah membantu acara ini ya, yang telah mensukseskan para panitia semuanya sudah selalu, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Pemateri, Ibu Ustazah Alwiyah MPD yang berkenan untuk sharing ilmu, sharing wawasan kita untuk siang hari ini. Itu saja mungkin sebagai sambutan dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsir. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Andri Nirwana selaku sambutan dan Kaprodi IKT UMS. Setelah itu, sebelum kita memasuki ke tujuan Zoom kita pada siang hari ini, saya harapkan kepada peserta semua untuk memperhatikan, karena ini sangatlah penting untuk TOEIC kita ke depannya, supaya kalau kita paham, insya Allah ke depan kita bisa lulus. Tapi kalau kita tidak paham, ke depannya tidak bakal lulus. Seperti itu. Mudah-mudahan Ustazah Alwiyah bisa mengantarkan dengan bahasa-bahasa yang gampang dipahami oleh para mahasiswa, sehingga mahasiswa pun bisa memahaminya dengan sangat mudah. Oke. Langsung aja kepada Ustazah Alwiyah, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Azizi ya. Terima kasih Bapak Andri Nirwana untuk waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bahagia sekali saya bisa bergabung dengan teman-teman dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Seperti tadi disampaikan Ustadz Andri dan Mas Azizi, kita bersyukur bahwa hari ini kita dalam kondisi yang baik bisa berjumpa. Dan boleh agak santai sedikit ya suasananya, karena materinya agak banyak yang harus saya sampaikan. Jadi kita santai saja. Dan sebelumnya salawat dan salam kita sampaikan dulu kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau di kemudian hari, dan tidak kemudian hari, dari sekarang insya Allah. Ya, mudah-mudahan dengan niat baik kita pada hari ini, tujuan teman-teman semua berkumpul di sini akan tercapai ya, niatnya baik untuk belajar, mudah-mudahan niat yang baik dengan cara yang baik, insya Allah akhirnya juga akan baik. Amin. Saya Mas Azizi, saya boleh share kode akses Schoology, karena untuk mempermudah nanti ada latihan sedikit ya, jadi saya minta semuanya aktif. Jadi tidak hanya satu arah dari saya, tapi saya akan memberikan beberapa latihan, jadi langsung praktek, menurut saya lebih nyaman. Hold on. Bisa. Baik, saya share kode akses, silakan bergabung untuk Schoology-nya. Oke, berikutnya. Saya sebetulnya ingin, alangkah lebih baik kalau saya bisa tahu yang paling kesulitan itu di bagian apa ya, teman-teman? Saya izin share screen.
Yang paling kesulitan itu di bagian apa? Apakah di bagian listening, grammar, atau di reading comprehension? Structure juga sulit, Miss. Structure. Oh. Baik, structure ya. Yang paling menantang sebetulnya, iya, sulit. Saya cerita dulu sedikit lah. Jadi kalau ada yang pernah mengikuti tes standardized test, tes terstandar atau standardized test itu bisa berupa TOEFL, ada TOEIC, dan sebagainya. Kalau ada yang pernah ikut TOEIC dan ikut TOEFL, itu bisa merasakan tes TOEFL kita di universitas kita ini, ada rasa-rasa TOEIC-nya, ada rasa-rasa TOEFL-nya. Jadi ketika mahasiswa atau teman-teman ingin akan mempelajari TOEFL, yang awal itu sebetulnya bisa mulai dari tes TOEIC ya. Karena untuk listening dan untuk readingnya sama, mirip sekali, meskipun yang membuat soal dari LBIPU UMS ya. Tetapi bentuk soal, tipe soalnya mirip. Sedangkan untuk strukturnya, nah ini yang berbeda, yang membuat tes TOEFL kita sedikit lebih menantang dibandingkan standardized test yang lain adalah tes TOEFL, grammar TOEFL kita itu perpaduan antara TOEIC dan TOEFL. Makanya materinya agak banyak. Saya kenalkan dulu, meskipun sudah ada, saya yakin semuanya sudah pernah tes TOEFL, jadi sudah tahu bentuk-bentuknya seperti apa, tapi lebih enak kalau kita berangkat dari awal. Kenalan dulu formatnya seperti apa, jadi lebih nyaman. Ya, untuk isinya, format, kalau saya bicara terlalu cepat boleh disela ya. Untuk format tes TOEFL, kita sudah tahu ada listening itu dibagi 4. Yang pertama photographs, kemudian yang kedua foto itu ada gambar, kemudian ada 4 pernyataan, kita diminta memilih pernyataan mana yang paling pas untuk foto tersebut ya. Itu for photograph. Hold on a moment. Kemudian yang kedua part 2 itu we have kita ada question response. Sebentar, saya agak distracted dengan, hold on. Part 2, question response itu ada pertanyaan, kemudian kita diminta memilih jawaban yang pas. Ya, semua diminta memilih jawaban yang pas, tetapi kalau di yang foto, yang pertama 4 pernyataan, diminta memilih 1 yang sama, yang sesuai dengan gambar yang ada. Kedua, ada question response, ada pertanyaan, diminta memilih jawaban yang jawabannya itu menjawab pertanyaan yang ada di atas. Nanti saya berikan contohnya. Ini kita kenalan dulu. Kemudian part ketiga, bagian ketiga itu ada conversations. Jumlah pertanyaannya berubah-ubah ya kalau di tes TOEFL kita. Kalau untuk tes yang daring saya rasa lebih sedikit jumlahnya daripada zaman dulu ketika sebelum pandemi, ketika tesnya paper base ya, menggunakan kertas itu langsung, itu lebih banyak. 100 soal, bahkan 150 soal. Kalau sekarang lebih sedikit. Itu question, conversation, ada 1 percakapan terdiri dari 3 pertanyaan di situ. Kemudian kita ada short talk. Nah, ini yang paling menantang di listening, itu berupa pengumuman. Kemudian ada pertanyaan setelahnya. Di section kedua, jadi sectionnya dibagi 2, listening dan reading sebetulnya disebutnya. Untuk reading comprehension itu dibagi 2, structure and grammar, kemudian reading comprehension. Readingnya kita bisa bilang tidak terlalu panjang karena isinya functional text. Teks fungsional itu ada pengumuman, ada memo, ada advertisement, iklan, dan sebagainya. Dan sebelum itu ada grammar. Grammar dibagi 2, sentence completion dan error recognition. Yang bagian kedua, error recognition itu memilih yang salah. Baik, saya lanjutkan. Ini mudah-mudahan bisa terbaca. Untuk listening, part yang pertama, photograph. Jadi, apa saja? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Misal bahasa Inggris saya jarang berurusan dengan bahasa Inggris, tapi saya harus tes standardized test, harus tes TOEFL. Apa yang harus saya lakukan? Yang pasti berlatih. Jadi kalau tanpa berlatih sama sekali juga sepertinya akan sangat kesulitan karena belum pernah mendengar.
tips untuk listening yang part pertama, listening itu tips yang terbaik adalah kita bisa mencari latihan-latihan dari internet, dari YouTube ada, kemudian dari website-website yang memberikan tes atau latihan TOEIC ya. Untuk latihan TOEIC itu bisa kita ikuti sambil mendengarkan skripnya. Ketika latihan listening, kita usahakan membaca skripnya. Kita dengarkan audionya, skripnya dibaca. Itu untuk pembiasaan. Insya Allah, beberapa kali sambil mendengarkan, sambil baca, akan sangat terbantu. Karena kalau kita hanya mendengarkan saja, hanya dengan audio lalu mengerjakan soal, lalu kita selesai, aduh skor saya hanya sekian, tutup, nanti latihan lagi, listening lagi, kemajuannya akan sangat lama. Tetapi kalau kita ambil satu latihan soal, fotograf dulu part 1, kita coba, kita lihat benarnya berapa, nanti yang belum bisa buka skripnya, karena disediakan juga skripnya di website, nanti saya coba bukakan, insya Allah saya share salah satu website yang sering digunakan untuk berlatih dan cukup nyaman digunakan untuk berlatih. Jadi sambil mendengar, kita sambil membaca transkrip, sehingga kita tahu, oh ini bunyinya seperti ini, oh kata ini dibunyikannya seperti ini. Itu untuk listening. Pada fotograf, part pertama yang biasa, pertanyaan yang ditanyakan itu selalu, who are the people? Siapa? Yang ditanyakan orang yang ada di gambar tersebut siapa? Kemudian where? Pertanyaannya, sedang berada di mana? Siapa orangnya, lokasinya di mana, kemudian apa yang sedang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Tipe pertanyaan di fotograf. Oke, berikutnya ada suara-suara dari manakah gerangan? Sudah, iya. Terima kasih. Baik, apa yang sedang dilakukan? Saya ulang, siapa? Who, pertanyaannya itu. Siapa orang-orang yang ada di foto tersebut, kemudian mereka berada di mana, kemudian apa yang sedang mereka lakukan, kemudian what do the people look like? What do the people look like? Penampilan orang yang ada di foto, misalnya memakai kacamata, memakai jas, dan seterusnya. What do the things look like? Kalau yang ditanyakan benda yang ada di foto itu, misal ada kucing berwarna kuning atau kucing berwarna hitam, nah itu biasanya disebutkan. Pertanyaan-pertanyaan ini yang sering ditanyakan di part 1 listening. Where? Di mana? Tempatnya juga ditanyakan. Misal ada komputer di atas meja. The computer is on the table. Itu juga ditanyakan. Kemudian apa yang dilakukan dengan benda tersebut? Misalnya, the man is holding a computer. Laki-laki itu sedang memegang komputer. Ini tipe pertanyaan di fotograf. Nanti boleh saya share kalau ingin dibaca, dipelajari lebih lanjut, silahkan. And the next one, berikutnya kita ada, oh ini contoh. Contoh dari tipe pertanyaan pertama, fotograf. The workers are pouring dirt into a hole. Ada pernyataan, some tiles are being replaced. Ini contoh pernyataannya seperti ini. Kita cocokkan dengan gambar yang ada. Iya, kalau membaca lebih enak ya, masalahnya dengan audio dan tidak boleh diulang. Nanti ada tipsnya bagaimana mengatur waktu. Ya, saya ke tipe-tipe soal dulu. Ini contohnya yang pertama, kemudian berikutnya, untuk part 2, question response, ada pertanyaan, ada jawaban. Kita diminta mencari jawaban yang pas untuk pertanyaan yang disebutkan. Audionya, pertanyaannya di audio, jawabannya juga di audio. Tidak ada di lembar jawab. Identifying time, yang biasa ditanyakan tentang waktu. When, what time. Identifying people, misalnya who, siapa. Siapa orang yang ada di percakapan itu atau pertanyaannya siapa. Kemudian menanyakan pendapat, opinion, and then a choice, pilihan, suggestion, bisa berupa saran,
atau reason, alasan, dan location. Contohnya begini. What time do you get off work today? What time do you get off work today? What time? Jam berapa kamu berangkat kerja? Get off work. Jam berapa kamu berangkat kerja hari ini? Saya off-kan kameranya. What time do you get off work today? Jawabannya ada 3 times, around 5:30, atau all holidays. Menurut teman-teman, yang mana jawabannya? What time do you get off work today? Ada 3 times, around 5:30, kemudian all holidays. Jawaban mana yang pas untuk pertanyaan ini? C. Yes. A, B, C? B. Iya, oke. B, yes. Around 5:30. Kok tahu jawabannya B? Taunya dari mana? Ada angkanya. Ada angkanya. Yang atas, yang A juga ada angkanya. Yes. Yang atas juga ada Ada angkanya. 30. Iya, pertanyaannya Menunjukkan jam. adalah pertanyaannya adalah what time? Jam berapa? Jadi, tips nomor 1. Tadi untuk gambar, amati gambarnya, kemudian sambil lihat gambarnya dulu, sambil dimainkan audionya. Karena kalau tes TOEIC yang dari LBIPU itu kita tidak bisa mengatur audio ya, jadi audionya diputar, kita langsung klik-klik mengerjakan soal saja, jadi tidak bisa melakukan apa-apa untuk audionya. Maka tidak boleh ketinggalan sama sekali. Yang paling melelahkan adalah listening. Mau seahli apapun bahasa Inggrisnya, sebagus apapun, ketika mengerjakan listening, kita lengah sedikit saja, kita tidak fokus sebentar saja, tidak akan ketemu jawabannya. Di sini kita membaca, enak dibacanya. What time do you get off work today? Oh iya, ada pilihan jawabannya, tetapi pada listening semua di audio. Kita tidak membaca untuk yang kedua. Jika pertanyaannya terlewat, kita tidak akan bisa menjawab. Itu kunci untuk part 2, listening. Jadi betul-betul harus fokus pada pertanyaannya dulu. Yang ditanyakan apa? Apakah who, siapa, atau what, apa yang dilakukan? Di sini kebetulan what time. Jadi untuk part 2 listening, kita fokus pada pertanyaan. Pertanyaan hilang, jawaban juga akan hilang. Yang ditanyakan what time, jam berapa? Maka jawabannya yang merupakan jam ada di B, around 5:30. Nanti kita berlatih lagi ya. Berikutnya, masih contoh dulu. Oke, for part 3, conversation, ini lebih menantang lagi. Conversation, ada percakapan, kemudian ada pertanyaan. Yang ditanyakan hampir sama, tentang waktu, kemudian people, siapa orangnya, intent, tujuannya apa, atau topiknya apa, alasannya apa, tempatnya di mana, atau opinion. Kadang-kadang stress and tone. Maksud dari stress dan tone adalah apa yang dirasakan orang tersebut. Apakah dia sedang marah, dia sedang sedih, itu kadang-kadang ditanyakan pada listening TOEIC. Dengan mengetahui ini, ketika kita mendengarkan, kita latihan mendengarkan soal, paling yang ditanyakan ini saja, tentang waktu, tentang orang, ya sudah 8 ini, muter di situ saja pertanyaannya. Jadi semakin banyak berlatih, pastinya akan semakin baik. Memang agak pasti kesulitan kalau sekali 2 kali. Jadi listening tuh harus didengar terus setiap hari, minimal 1 jam sehari. Jadi sebelum tes itu 2 minggu sebelumnya, kalau kita sering berlatih sambil membaca transkripnya, insya Allah telinga kita sudah terlatih juga, paham ketika diucapkan kata ini, oh maksudnya seperti ini. Lagi saya lanjutkan dulu sebelum nanti berlatih. How do you like your new apartment, James? Well, I enjoy living downtown. Ini contoh tipe ketiga pada listening.
Contoh percakapannya seperti ini, lalu nanti ada pertanyaan. Berikutnya, part 4, ini yang paling menantang menurut saya, karena pembicaranya satu, pengumuman agak panjang. Dan di pengumuman itu hampir selalu ada sequence. Sequence adalah cerita, menceritakan beberapa peristiwa yang berurutan. Misal, dalam sebuah seminar, ada pembicara pertama adalah A. Pembicara pertama adalah Pak Joko. Setelah itu diikuti oleh pembicara kedua, Pak Bambang misalnya. Sebelum pembicara kedua akan ada lunch break, break makan siang. Urutannya tidak selalu urut dari depan ke belakang linear seperti itu. Kadang-kadang dibalik, seperti yang saya ucapkan tadi. Pada hari ini akan diadakan seminar tentang komunikasi digital. Pembicara pertama adalah Pak Joko. Kemudian akan diikuti oleh pembicara kedua, yaitu Pak Bambang. Sebelum Pak Bambang menyampaikan topik hari ini, akan didahului oleh lunch break. Ada didahului, itu ditanyakan pada part 4. Sequence, urutan peristiwa. Sekarang kita ada urutan peristiwa, ada audiensnya siapa, pendengarnya siapa misalnya, itu tempatnya di mana, situasinya, dan topik yang dibicarakan apa. Kadang-kadang request ditanyakan. Nah, dari 4 hal yang ada pada listening tadi, kita coba bertanya ke diri kita masing-masing. Saya lebih kuat di mana? Di part 1 kah fotograf atau question response, atau part 3 percakapan, atau part 4 pengumuman? Saya lebih kuat di mana? Yang lebih kuat itu yang kita kejar. Kalau saya merasa saya lemah di part 4, berarti 1, 2, 3 harus bagus, harus banyak jawaban yang benar. Part 4-nya tidak terlalu dipikirkan, masih tidak apa-apa. Karena yang paling mudah itu yang kita kejar ketika mengerjakan tes standar. Yang kita merasa paling sulit, sedikit diabaikan tidak apa-apa, karena mengejar yang keempat, nanti yang lain ketinggalan semua. Jadi part 1, 2, 3, 1, 2, 3 itu harus banyak benarnya. Ini contoh pengumuman, cukup panjang ya pengumumannya. Attention trans passengers, bla bla bla, ada peristiwa di situ, nanti ditanyakan peristiwanya apa. Baik, tips mengerjakannya kembali. Part 1, foto. Ada foto, ini kita asumsikan tesnya daring. Di LBIPU ya, ada Zoom, audionya dari Zoom, kemudian kita menghadap, kalau di LBIPU itu dengan Schoology ya, kita menghadap soal di Schoology. Sambil mendengarkan, soal di Schoology itu kan bisa diklik seterusnya ya. Sambil audio didengarkan, kita melihat ke pertanyaan. Kita curi-curi waktu, nah ini pembagian waktunya. Ketika instruction dibacakan, instruksinya dibacakan, kita kan sudah tahu apa yang harus dilakukan. Jadi instruksi tidak perlu kita dengarkan lagi. Abaikan saja. Kita manfaatkan waktu untuk melihat soal nomor 1. Kalau bisa langsung diklik nomor 1, klik saja nomor 1. Sambil mengamati gambar yang ada di nomor 1. Jadi ketika kita mendengarkan, kita sudah tahu ada ancer-ancernya apa nih. Kira-kira yang ditanyakan apa, jawabannya yang mana. Itu untuk part 1. Untuk part 2 juga begitu, hati-hati pertanyaannya apa. Kalau part 2 kita tidak mengklik ya, hanya langsung menjawab saja, langsung diklik, kemudian pertanyaan nomor 12 berikutnya. A, B, atau C, A, B, atau C, hanya A, B, C saja. Untuk yang part 3, pertanyaan ada di layar, kemudian percakapannya ada di audio. Itu juga bisa curi-curi waktu sambil membaca pertanyaan. Ketika audio dibunyikan, kita harus sudah selesai membaca pertanyaan. Jadi tahu. Kalau bisa masih instruction dibacakan, kita baca soal nomor 1. Jadi sudah dapat nomor 1 duluan. Alright. Nah,
Ini untuk ke structure. Sebelum ke listening, saya terangkan global lagi ya. Untuk structure, inilah 28 materi yang biasa ditanyakan di TOEIC. Ada 28 materi grammar. Kok banyak sekali? Iya, dan kita tidak tahu yang mana yang ditanyakan dan jumlahnya berapa. Tetapi ini yang ada di TOEIC, di grammar TOEIC. Nanti ada tips mengerjakan juga. Ada suffix, akhiran, word order, dan sebagainya. Ini yang biasa ditanyakan. Miss, kalau saya tidak banyak tahu tentang grammar, bagaimana? Ada juga tipsnya nanti ya, kita ke grammar. Sekarang kita lanjutkan dulu. Itu structure, kemudian reading comprehension. Tipe pertanyaan yang ada di reading comprehension. Teks ya, biasanya ada iklan, surat, artikel, notis, memo, dan seterusnya. Itu yang biasa ditanyakan. Kemudian untuk topiknya, TOEIC itu sama dengan TOEIC, bisnis, marketing, computer, shopping, ini topik-topik yang ditanyakan. Kok apa esensinya? Mengapa kita harus tahu tentang ini? Iya. Kalau teman-teman masih ada waktu agak panjang mempersiapkan sebelum tes, itu ada materi untuk vocabulary ya, untuk vocab, materi-materi dengan topik yang ada di situ. Vocab untuk bisnis itu seperti apa, untuk marketing seperti apa. Kalau cukup waktu, kalau tidak cukup waktu ya coba kita abaikan saja. Nanti kita pakai cara kita tersendiri. Ya, bismillah. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang biasa ditanyakan di reading comprehension. Pada reading comprehension, specific information questions. Pertanyaan spesifik dalam reading. Maksudnya adalah pertanyaan detail yang ditanyakan biasanya tempat, tanggal, kemudian nama, itu kan tertulis di teks tersebut ya, jadi kita lebih mudah mencarinya. The easiest, di situ tertulis, the easiest questions, paling mudah tipe pertanyaan ini. Jadi kalau kita bertemu dengan pertanyaan yang spesifik, jangan sampai tidak terjawab, karena dia paling gampang, ada di teksnya, tinggal dicari saja. Berikutnya, vocabulary questions, pertanyaan vocab ini asik. Yang ditanyakan makna satu kata. You don't need to understand all of the text to answer them. Kadang-kadang kita bisa tahu tanpa membaca keseluruhan teks. Dicari saja, nanti kita praktekkan juga mencarinya di mana. Ya, di dalam pertanyaan tersebut, di paragraf 2 line 3, kita cari paragraf 2 line 3, kita baca kalimatnya. Dari situ saja biasanya sudah bisa tahu artinya, tapi kalau tidak bisa tahu, pertanyaan vocab itu paling sulit. Saya harus jujur, paling sulit dan paling menantang karena begini. Seperti kita belajar bahasa Rusia. Saya tidak pernah berbicara bahasa Rusia. Saya tidak tahu bahasa Rusia. Saya Marsha and the Bear itu bicara apa saya juga tidak tahu. Dari lahir tidak pernah ada input bahasa Rusia. Kalau di memori kita tidak ada kata tersebut, sampai kapanpun kita pikirkan juga tidak akan ketemu kan ya. Maka untuk pertanyaan vocab, baik yang ada di grammar maupun kalau di reading masih bisa dicari. Tapi nanti kalau di pertanyaan di grammar, kita ketemu vocab, yang harus kita lakukan adalah bismillah, sholawat, pilih jawaban yang paling mengena di hati yang mana. Huruf A, B, C, atau D. Itu biasanya tips yang saya berikan ke teman-teman mahasiswa. Untuk pertanyaan vocab saja ya, yang lain tidak. Karena kalau dalam teks bacaan masih bisa dicari lagi-lagi. Tapi kalau dalam grammar itu dipikirkan sampai kapanpun tidak akan ketemu. Karena kita belum pernah dengar. Kecuali sudah pernah dengar bisa mengira-ira ya, baru oke. Berikutnya, main idea questions. Pertanyaan main idea, ini harus dibaca dulu teksnya untuk pertanyaan tentang apa sih teks ini tentang apa gitu. What is the purpose of the letter? Apa tujuan dari surat tersebut misalnya? Where does Richard most likely work? Jadi pertanyaan-pertanyaan tentang
ide umum ya. Main idea question. Nanti kita lihat juga di latihan. Nah, ini yang terakhir, ada tipe pertanyaan dengan not yang tidak termasuk di dalamnya apa. Tapi di TestoWeb menurut pengalaman saya ini tidak selalu ada. Hanya saya berikan saja, tapi tidak selalu ada ya. Oke, sampai di sini kita lanjutkan dengan materi kita berikutnya. Kita ke listening ya. So, which one is the listening part? Saya cari dulu sebentar. Hold on. Baik, teman-teman, kita ke listening sekarang. Part 1. Kita mulai dari part 1. Sambil berlatih ya. Jadi sambil jalan, kita sambil latihan. Nanti mudah-mudahan ada waktu dan bisa sampai ke latihan yang saya sediakan di Schoology. So, part 1. Oke. Berikutnya yang kedua, tadi pertanyaannya who are the people ya. Nah, kita mulai sekarang. Kita berlatih sedikit beberapa soal saja, tidak harus semuanya. Kita lihat gambar, kemudian teksnya itu audionya. Audio yang akan didengar itu yang ada di situ A, B, C, D. The construction workers are having lunch. The builders are making a brick building. Kita lihat gambarnya apa yang sedang dilakukan oleh kedua bapak tersebut. Oh, sedang berada di atas. Jadi kita memproses ya. Kita memproses sendiri, kemudian kita dengarkan. Kita asumsikan, oke lah, misalnya saya tidak tahu banyak tentang bangunan. Kita cari sambil dilihat, sambil didengarkan audionya. Ketika mendengarkan, kita sudah mengamati gambarnya terlebih dahulu ya. Menurut teman-teman jawabannya yang mana? A, B, C, atau D? Yes? A, B, C, D? B. C. Ada yang jawab B, ada yang jawab C. Ada jawaban yang lain? B. A, C. C, oke. B. Ada yang B juga. Yuk kita lihat. Yang pertama A itu masuk tidak? Having lunch. Lunch. Do we know lunch? Lunch adalah sedang makan siang. Iya. Lunch itu makan siang. Sedang makan siang kah bapak-bapak itu? No, they are not. Tidak ya. So it's not A. Berarti bukan A. Yang B? Istirahat. Sedang istirahat kah? Enggak. Tidak ya, sedang bekerja ya. A brick building? Yang C kayaknya. Ya, oke, good. Ya, jawabannya C, benar. The workers are above. Above itu di atas. Above the ground, di atas tanah. Berarti sedang berada di atas. Yang B tidak. Nah, untuk yang listening ini, ketika mendengarkan audio, ada dua cara. Kita pilih yang menurut kita benar yang mana, atau kalau misalnya mentok, aduh, tadi apa ya jawabannya? Saya nggak tahu yang benar yang mana. Bisa sambil mendengarkan pilihan jawaban A, B, C, D, sambil kita eliminasi. Fokus ke gambar, kita lihat. Yang A, oh bukan. Lunch, no, tidak sedang makan siang kok. Kemudian brick building, brick itu batu bata. Tidak ada batu bata di situ. Jadi satu kata saja sudah cukup membantu. Above the ground, hard hats. Kesulitan dalam listening itu kadang bunyinya mirip ya. The workers don't need hard hats. Kalau kita dapatnya hanya hard hats saja, topi yang keras, topi bangunan itu, bisa jadi kita memilih D. Itu karena ini dalam audio. So the correct answer is C, indeed. Berikutnya.
Ini agak sedikit menantang. Kok semuanya menantang? Yes, yang mana jawabannya? Yang B. Yang B. D. Iya. Ada B, ada D. Below itu di bawah. Above itu di atas. Yang A. Yang A, the containers are on truck. Apakah ada truk di situ? Ada truk kah? Truck. Kita tahu truk ya. Oh Truck. iya, bukan. Bukan, tidak ada truk di situ. Ini memang agak menantang. Yang kedua, B, mungkinkah? Mungkinkah? The cranes are below the container ship. Below itu di bawah. Above itu di atas. Apakah below the container? Di bawah kapal, crane? Tidak. No. Kita tahu crane ya. Crane means, saya dengar kata crane itu ketika di Arab Saudi, di Mekah itu sedang diperbaiki, kemudian ada peristiwa jatuhnya crane itu, dari situ saya tahu, oh alah itu namanya crane. Sebelumnya belum pernah tahu ya. So that's the crane, 1, 2, 3 berbaris itu crane. Di bawah kapal tidak. D. Nah, kalau yang D, the container ship is at sea. Sea itu laut. Apakah sedang ada di lautan kontainernya, kapal kontainernya? Sedang di tengah laut? Tidak. Tidak sedang di tengah laut. Iya, jawabannya C. Misal tidak tahu port itu apa, port itu pelabuhan. Crane-nya itu kan di pelabuhan. Lalu ada kapal tongkang yang besar mengangkat banyak sekali kontainer, itu berarti dia ada di pelabuhan. Jadi tapi prosesnya harus cepat ya ketika mengerjakan soal. Yang A, enggak lah, yang A bukan, B bukan. Aduh, C atau D ya? D sepertinya bukan, pilih C, biasanya benar. Jadi kalau misalnya oke, langsung ketemu jawaban yang benar, bagus. Tapi kalau misalnya tidak, eliminasi saja yang paling tidak mungkin yang mana sampai mendapatkan jawaban yang benar. Satu lagi yang dengan, saya tidak mau yang ini saja, lebih menantang. Satu kata di tiap kalimat dapat ya, beside itu di samping. Mekanik kita sering dengar. Yes? D. Komputer data. Yeah, right, good. The mechanic is checking the computer data. Okay, good. Ada komputer data, sedang memegang komputer di situ. Saya lanjutkan sebentar, saya carikan yang ada audionya, supaya tidak terlalu lama. Waktu kita tidak banyak, saya diberi ancer-ancer kurang lebih 2 jam. Oke, saya putar audionya. Silahkan dipilih jawabannya yang mana. A. The children are swimming in the sea. B. The children are running on the beach. C. The children are playing in the sand. D. The children are walking on the sand. B. C. Ya, kita lihat gambarnya langsung diproses. Ada anak 2 main di pantai. Di pantai itu ada apa itu? Pasir ya. Kalau kita tahu pasir itu sand. Oke, pasir is sand. S-A-N-D. Saya ulang audionya sambil dilihat gambarnya, sambil kita dengarkan. Eliminasi yang kira-kira tidak mungkin. Kalau misalnya tidak tahu kata yang tepat, kita hilangkan saja yang paling tidak mungkin. A. The children are swimming in the sea. B. The children are running on the beach. C. The children are playing in the sand. D. The children are walking on the sand. C. C. Ini tadi apa ya? Playing in the sand, is that it? The beach. Oke, saya ulang. A. The children are swimming in the The sea. children are swimming in the sea. Swimming in the sea. Berenang di laut, no. B. The children are running on the beach. Beach-nya benar. Beach-nya benar, tapi running, berlari.
Sedang Salah, berlari di pantai. No, they are not running. Tidak sedang berlari. Kita lihat. C. The children are playing in the Ya, sand. playing, bermain, ada play, bermain, ada sand. Sand itu pasir. Kita tahu dua kata, play and sand. D. The children are walking on the sand. Ada sand lagi. A. Sorry, The ada children sand lagi, tetapi yang satu walking. Walking, yang C playing, walking. Tidak sedang walking, tidak sedang berjalan. So the answer is C. Jadi tidak harus tahu semua kalimatnya, tetapi kalau ada satu dua kata yang kita paham itu sangat membantu. Berikutnya. A. The children are swimming in the sea. B. The children are running on the beach. Terus. Next, number 2. Alright. Kita proses dulu. Ada gambar, ada orang. Pegang HP, sedang foto-foto ya. A few tourists are walking through a city park. B. The women are wearing white hats. C. The women are talking on their mobile phones. D. A couple of tourists are taking pictures of attractions. A. Ya, jawabannya adalah D. D. Yes, very good. D. D. Sedang mengambil gambar itu tadi katanya ya. Oke, D. Great. Lanjut. A few tourists are walking through a city park. B. The women are wearing. No, operatornya kurang ya. Kita lihat. Sedang berjalan, menggandeng. Oke. Jadi ketika mengamati gambar, sebelum dimainkan tuh prosesnya harus cepat ya. Ini sedang apa ya? Ini sedang apa ya? A. The man is playing with his dog. B. The man and his dog are boarding a ship. C. The man is walking his dog. D. The man is listening to music at a party. A. Oke. C. B. Oke, B kita lihat. Tadi apa ya? The man is playing with his dog. Playing with his dog. Bermain dengan anjingnya. No, tidak sedang bermain juga. Yo, bermain tapi tidak bermain. Gimana bermain? B. The man and his dog are boarding a ship. Boarding a ship. Boarding itu kita tahu boarding pass. Boarding pass kalau naik pesawat, boarding pass itu berarti naik. Ini a ship, kapal. Sedang naik kapal. No. C. The man is walking his dog. D. The man is listening to music at a party. Yeah, the man A. is The man. walking his dog. Walking, sedang mengajak anjingnya berjalan. Oke. Itu ya. Satu lagi. Oke. A. The man is playing with his dog. B. The man. Alright, number 4. Ada. Oke, ada yang menjawab di chat ya. Maaf, baru saya buka. Oke, lanjut. Number 4. A. The men are standing next to the board. B. The manager is reading a report. C. Two colleagues are speaking on the phone. D. Employees are greeting their boss. A. The men are. Dapat jawabannya? D. C. B. B. Kita coba. Standing next to the board. B. The manager is reading a Okay. report. C. Two colleagues are speaking on the No. phone. D. Employees are greeting their Okay, no. boss. So the answer is A. The answer is B. Jawabannya B. Itu untuk part 1. Menyenangkan sebetulnya listening to ya. Menyenangkan. Ya kalau mengerjakan bersama-sama menyenangkan ya. Kalau mengerjakannya bersama-sama asik. Baik, part 1 sudah bisa kita lewati. Kita ke part 2 ya. Hold on, silahkan dibuka di Schoology, teman-teman.
Silahkan dibuka di Schoology-nya karena di sini kalau dengan bentar. Ini part 1 semua. Yuk kita buka Schoology bersama-sama. Itu ada yang sudah saya publish, listening, part 1 and 2. Silahkan dibuka. Waktunya sebentar, saya buka sebentar. Langsung saja ke part 2. Jadi fotografnya kita tinggalkan karena tadi sudah kita latih. Langsung ke part 2. Hati-hati, tadi tips untuk part 2 adalah tipsnya adalah pertanyaan jangan sampai ketinggalan. Di situ kan 1 sampai 10 picture, fotograf. Kita langsung berlatih nomor 11 sampai nomor 15 saja dulu, 5. Silakan dikerjakan dulu satu-satu bersama ya. Nomor 11 yuk kita dengarkan lalu kita silakan disampaikan jawabannya apa. Number 11. Who took my umbrella? A. I'll read it later. B. Dapat nomor 11 jawabannya apa? Number 11. Who took my umbrella? A. I'll read it later. B. The blue one. C. I did by mistake. Oke, teman-teman, nomor 11 sudah dapat? Tampilkan ya, saya tampilkan ya. Oke, ada yang tidak membuka, baik. Saya share untuk Schoology-nya. Nomor 11 saya ulang ya. Nomor 11 hati-hati, pertanyaannya kita perhatikan, jangan sampai ketinggalan. Hold on. Number 11. Who took my umbrella? A. I'll read it later. B. The blue one. C. I did by mistake. Oke, apa jawabannya? B. Pertanyaannya dulu. Pertanyaannya adalah, kata tanyanya apa? Pertanyaannya, kata tanya yang digunakan adalah apakah where, apakah what, apakah who, apakah when. Who, yes. Who. Pertanyaannya adalah who. Siapa? And so the answer, saya ulang lagi. Number 11. Who took my umbrella? A. I'll read it later. B. The blue one. C. I did by mistake. Oke. Jadi jawabannya adalah C. Yes. Good. C. I. Jawabannya I did by mistake. I did by mistake. Nah, untuk listening yang seperti ini berlatihnya adalah kita mencari transkrip supaya tahu, oh bunyi ini itu tulisannya seperti ini, oh maksudnya ini toh, I did by mistake. Karena dalam percakapan bahasa Inggris itu disambung sama hampir mirip dengan bahasa Arab ya sebetulnya. Lebih complicated, lebih banyak bahasa Arab malah. Jadi disambung, dia tidak mengatakan who took my umbrella, who took my umbrella. Satu kata, bunyi terakhir dari satu kata disambungkan dengan bunyi dari awal kata yang berikutnya, itu yang membuat ribet ya, terdengar rumit. I did by mistake, I did by mistake, I did by mistake, I did. Tidak I did. Kalau saya mengajar, saya pelan-pelan I did. Tetapi kalau dalam listening tidak seperti itu. Sambung, hajar gitu ya. I did by mistake. I did. Apa itu I did? I did. Oke. Jadi kata kuncinya adalah who. Berikutnya nomor 12. 12. Have you seen the mop anywhere? A. It was nice to
See you too. B, I left it in the storage room. C. Put them on the top shelf. 12. Oke, pertanyaannya have you. Pertanyaan yes, no question. Pertanyaan ya dan tidak ya. Have you seen? Oh, have you seen? Apakah kamu melihat? Have you? Have you had breakfast? Apakah kamu sudah sarapan? Have you done your assignment? Apakah kamu sudah mengerjakan tugas? Have you seen? Apa yang dicari tadi? Have you seen the mop anywhere? Have you seen the mop anywhere? Have you seen the mop anywhere? Saya tidak akan menerangkan dulu apa artinya, tapi kalimat itu isinya have you seen? See, saw, seen. Have you seen the mop? Nggak tahu apa itu mop. Anywhere? Oke, jawabannya A. It was nice to see you too. it was nice to see you too. Nyambung atau tidak? Tidak. Tidak. Oke. B. I left it in the storage room. I left it in the storage room. Nyambung atau tidak? Tidak. Tidak? Oke. Tidak juga. Kita lihat yang C. C. Put them on the top shelf. Put them on the top shelf. Letakkan, itu kalimat perintah gitu. Ditanyakan, have you seen the mop anywhere? Have you seen, kamu lihat pel-pelan nggak? Itu alat yang buat ngepel. Have you seen the mop anywhere? Yang pertama, 12. Have you seen the mop anywhere? A. It was nice to see you too. no. B. I left it in the storage I room. left it in the storage room. I left it in the storage room. Saya meninggalkannya di gudang. I left it in the storage room. Jadi jawabannya adalah A, B, C, atau D. Yang D, C apa tadi? C. Put them on the top Ya, shelf. put them on the top shelf. Letakkan di rak yang paling atas. Oke, jadi jawabannya adalah B. Alright, B. Pertanyaan yes, no question. Have you seen the mop anywhere? I left it in the storage room. Okay, next, number 13. Number 13. Parking is expensive here, isn't it? Oke, A. pertanyaan dalam bahasa Inggris disebutnya apa itu? Tag question tag, bukan. Kamu sudah makan bukan? Kamu lapar bukan? Kamu bahagia bukan? Kamu tidak apa-apa kan? Gitu. Saya ulang. Number 13. Parking is expensive here, isn't it? A. No, it's over there. Parking is expensive here, isn't it? Parking is expensive here, isn't it? Parking is expensive here, isn't it? Parking, park. Parkir. Parking is expensive here, isn't it? Di sini parkir mahal ya? B. A. No, it's over there. Jawaban yang A. No, it's over there. No, it's over there. Enggak kok di sana. B. It just arrived. They C. just arrived. They've just arrived. Baru saja tiba. Yes, the rates just went up. Yes, the rates just went up. Ya, harganya baru saja naik. Jawabannya yang C. Saya ingin memutar nomor 13 sekali lagi sambil diamati bunyinya. Coba kita lihat bunyi dari pertanyaan dan jawabannya. Number 13. Parking is expensive here, isn't it? A. No, it's over there. B. It just arrived. C. Yes, the rates just went up. Pada listening, tes standar manapun, TOEFL maupun IELTS maupun TOEIC, biasanya yang benar, jawaban yang benar pada listening yang bunyinya paling beda dari pertanyaan. Itu yang sering dijadikan patokan, yang bunyinya paling beda meskipun tidak 100%, tapi seringnya begitu. Ya, kita latih lagi nomor 14, 1 atau 2 soal lagi kita lihat. Number 14.
Do you prefer a window or an aisle seat? A. Do you prefer a window or an aisle seat? Window apa ya? Jendela. Jendela. Yes, that's right. Seat, window or aisle seat? Aisle seat. Do you prefer window or aisle seat? Aisle seat. A window, please. B. Okay, yang A, a window, please. Okay. B. You can sit here. C. Yes, I see it too. Okay. Which one is the answer? Jawabannya adalah A. A, ya. Window, please. Ini menawarkan, kalau di pesawat itu kan ditawarkan mau duduk di dekat jendela atau di lorong ya bahasa Indonesianya ya. Aisle, I-S-L-E tulisannya. Aisle seat, mau tempat duduk yang di lorong atau di dekat jendela. Alright, number 15, one more. Terakhir, 15. Number 15. Why is this door unlocked? Why? Why is this door unlocked? Why? Pertanyaannya adalah why. Number 15. Why is this door unlocked? A. Because I've just unlocked it. B. It's by the front door. C. No, not usually. Okay, the answer is? Jawabannya adalah? A, yes. Okay, good. Because. Why? Because. Why? Because. Why itu mengapa. Jadi nanti kalau tesnya berikutnya masih ada waktu lagi, bisa diamati untuk slide yang pertama tadi, apa saja yang ditanyakan, kemudian sambil berlatih, sambil mendengarkan transkrip, membaca, sorry maaf, salah tulis. Sambil membaca transkripnya sehingga membiasakan bunyi untuk listening. Oke, ini part 1 dan part 2. Ada yang ditanyakan dulu sampai di sini? Do you have any questions? Sering Miss, Ya. yang listening kedua bablas nggak kedengeran gitu loh. Ya. Jadi kadang Iya. alah los aja lah, tak jawab. Penting jawab gitu kadang itu. Bingung denger apa tadi kan. Iya. Memang untuk listening, tantangan di listening memang begitu ya. Benar-benar melelahkan. Saya sendiri merasakan begitu. Kan dosen juga ada tes ya, ada tes TOEFL, ada tes IELTS gitu. Kami juga mengerjakan tes. Itu mau ngajar sekian tahun bahasa Inggrisnya, kalau listening ketika badan lelah atau sudah stres, misalnya stres duluan, kalau stres sih mungkin tidak, tapi lewat kita memikirkan sesuatu yang lain sekejap saja, itu hilang, jawabannya memang tidak bisa terjawab. Sedangkan part 2 itu kan serba cepat ya, A, B, C saja, A, B, C saja. Seperti itu, jadi betul-betul tidak boleh terlewat. Kalau terlewat ya tidak ada cara lain, memang tidak akan bisa mengerjakan sampai 30. Berikutnya. Jadi misalnya cara amannya kadang penting dijawab dulu, siapa tahu benar. Masalahnya begini, kalau tesnya itu luring, masih asik ya, misalnya di kertas gitu, kita bisa bolak-balik, kembali, bisa dihapus jawabannya. Tetapi kalau tesnya daring, yang kemarin pengalaman yang terakhir mengikuti tes TOEFL, teman-teman, bagaimana? Itu satu pertanyaan ya, satu pertanyaan, kemudian diklik, setelah itu baru pertanyaan yang berikutnya, next gitu ya. Kalau di UTS dan UAS itu kan biasanya dengan page break kalau di Schoology. Satu halaman berisi beberapa soal, tetapi kalau tes TOEFL di LBIPU setahu saya, satu soal itu satu halaman. Jadi diklik berikutnya next dan tidak bisa kembali. Karena tidak bisa kembali kalau sudah terlewat nanti kita bingung ke pertanyaan yang berikutnya. Jadi memang diusahakan jangan sampai lewat. Itu jalan terakhir.
Kalau memang harus takdirnya nomor 1. Kalau takdirnya nomor 1 terlewat, berarti oke lah, kita yang penting menyelamatkan pertanyaan yang berikutnya saja. Tapi tips yang paling ini dari saya adalah part 1, part 2 itu usahakan banyak benarnya. Karena ketiga menantang, keempat yang paling menantang. Paling enggak 1 dan 2 itu yang paling gampang, dan part 2 ini paling banyak soalnya. Ya, pertanyaannya paling banyak. Jadi selamatkan part 1 dan part 2. Part 3, part 4 oke, biasanya itu yang dilakukan. Tidak boleh lengah sama sekali untuk listening ya. Listening memang begitu. Tidak bisa lengah. Baik, ada lagi pertanyaan? Saya Ustazah. Iya, silakan. Kalau misal itu apa ya, mendengarkan listening itu cara memperhatikan kan ada itu. Walaupun itu bahasa Inggris, tapi bagaimana cara menepati jawaban benar agar tidak tertinggal sama apa ya, soal-soal yang dijelaskan oleh listening gitu, Ustaz. Ya, iya. Itu tadi yang pertama. Untuk pertanyaan nomor 1, kan tiap part itu ada direction yang dibacakan, ada instruksi yang dibacakan. Kita kan sudah tahu, sudah hafal instruksinya harus apa. Jadi ketika instruksi dibacakan, kita tidak perlu perhatikan lagi. Karena pada tes TOEIC, beda dengan UTS dan UAS, itu audio langsung dari pusat, kita hanya menghadap Schoology seperti ini, dan 1 halaman 1 soal. Yang bisa kita lakukan adalah mencuri waktu mengambil, misal nomor 16 itu part ketiga, part 2 selesai, part 1 selesai, part ketiga nomor 16, instruction dibacakan di audio, kita mencuri pertanyaan, melihat, membaca pertanyaannya apa. Ya, kita lihat pertanyaannya apa, caranya begitu. Jadi sambil mendengarkan, sambil melihat pertanyaan. Ketika audio didengarkan, kita sudah tahu jawabannya apa. Begitu. Nah, itu perlu berlatih, karena untuk melatih memahami bunyi-bunyi dalam bahasa Inggris itu kan tetap butuh latihan ya, sama dengan di bahasa Arab juga, kita tetap harus berlatih, banyak mendengar, banyak membaca, banyak mendengar, banyak membaca gitu. Kalau membaca untuk listening, baca transkrip itu paling gampang. Paling cepat itu dengan mendengarkan dan membaca transkrip. Jadi misalnya tadi latihan soal 20 soal, hadapi saja transkripnya, diputar audionya sambil dibaca, menyimak. Jadi kita menyimak ini bunyinya on the compact disc, you will hear short conversation. Oh, ini bunyinya conversation. In your textbook, you will see a question and 4 possible answers. Oh, ini toh. Begitu. Jadi sebelum tes usahakan banyak mendengar dan sambil membaca. Dan ketika soal dibacakan supaya tidak tertinggal, tipsnya adalah sambil part 2 terutama yang paling cepat ritmenya ya. Untuk part 2 fokus, kemudian kalau sudah mentok, tadi saya berikan tips kadang-kadang yang bunyinya paling beda itu yang benar, tapi tidak selalu juga seperti itu. Bahkan ada yang sama persis dengan pertanyaannya. Ini yang membuat soal memang pandai ya, jadi kita mau sekedar untuk membuat dengan trik saja tidak terlalu bisa, mau tidak mau memang harus berlatih mendengarkan untuk listening. Sama seperti saya membayangkan Anda mengerjakan TOEIC ini seperti saya mengerjakan bahasa Rusia. Saya bayangkan kalau saya harus ikut tes TOEIC bahasa Rusia, rasanya juga akan begitu gitu. Bagaimana caranya? Karena bunyinya bisa berbeda dari tulisannya. Jadi mau tidak mau memang harus ada waktu khusus untuk berlatih, untuk listening. Hanya latihan saja beberapa kali itu insya Allah membantu. Dan jangan panik, karena listening kalau sudah panik, udah selesai, kelar ya. Kita di sini kita sibuk memproses pikiran kita sendiri, dan waktu berjalan, audionya juga jalan terus, jadi memang tidak boleh panik. Begitu. Ada lagi kah pertanyaan? Tanya, Bu. Iya, silakan. Iya. Apakah jika udah mentok, maksudnya tiap ikut TOEIC, nggak bisa dan nilainya sangat jauh gitu misalnya, terus sampai berkali-kali
apakah nggak ada keringanan gitu dari pihak kampus untuk mahasiswa yang seperti itu gitu? Baik, insya Allah ada lah, insya Allah. Mudah-mudahan ini terakhir, insya Allah setelah ini lulus ya. Misalnya skornya masih jauh, iya. Misal skornya masih jauh, saya mengajar, tetapi saya tidak di bidang, jadi semua wewenang LBIPU, ya, yang membuat soal, kemudian yang memberikan ke peserta tes, yang mengkoreksi semuanya, yang publish nilai aja semua LBIPU. Tapi yang bisa saya bantu seperti ini dengan pelatihan, kemudian saya kok yakin ya, insya Allah setelah ini lulus lah. Entahlah, itu feeling saya saja. Mudah-mudahan benar. Karena ikhtiarnya, ya Allah melihat ikhtiarnya sudah mentok, gimana lagi gitu. Insya Allah bisa. Ya, harus tetap optimis ya, mudah-mudahan. Insya Allah setelah ini terakhir lulus gitu. Sudah berapa kali Mas kalau boleh tahu? 4. 4 ya, oke, nggak apa-apa, baru 4 kali. Maksimal berapa? Tidak ada maksimalnya kalau tidak salah, tapi biasanya ada 4-5 setelah itu lulus yang saya pernah dengar cerita ya. Yang saya pernah dengar cerita, apalagi kalau sudah mau skripsi, itu mudah-mudahan, apalagi sudah ikut pelatihan, mudah-mudahan terbantu setelah ini bisa mengerjakan. Kan kita pengennya gini, kita inginnya lulus karena bisa. Ya, mudah-mudahan. Jadi LBIPU berharapnya mungkin supaya mahasiswa biar sampai mentok dulu ikhtiarnya gitu. Kalau ikhtiarnya sudah mentok ya insya Allah ada lah. Saya tidak suka mengatakan untuk diluluskan, saya maunya Anda bisa dan lulus dengan sendirinya. Memang lulus itu, pengennya begitu. Itu ya, tetap optimis, mudah-mudahan insya Allah ini tes terakhir, setelah ini lulus semuanya. Amin. Amin. Baik, bisa kita lanjutkan. Di Schoology sudah saya publish lagi untuk part 3 dan part 4. Listening part 3 ini lebih menantang, 51. Di situ contoh soal nomor 51 sampai 60. Audionya hanya 1, jadi lebih mudah mendengarkannya. Kita baca, silakan dilihat-lihat saja dulu. Aduh, jamnya cepatnya. Kita masih ada structure dan masih ada reading. Part 3, part 4. Tips untuk part ketiga adalah sebelum mendengarkan audio, baca dulu pertanyaannya. Ya, pertanyaan silakan dibaca terlebih dahulu. Jadi, begitu mendengarkan, nanti sudah dapat jawabannya apa. Oke, part 3 dan 4. Biasanya kalau pelatihan itu tidak hanya sekali, jadi saya beri tugas, dikerjakan dengan waktu yang tenang, ya memilih waktu yang tenang, setelah itu nanti di pertemuan berikutnya baru kita cocokkan mana, yang kesulitan yang mana, kita cocokkan bersama-sama, biasanya begitu, karena kalau satu kali seperti ini mengerjakan soal tuh butuh waktu agak panjang, apalagi untuk listening ya, butuh waktunya agak panjang. Baik, silahkan dilihat listening untuk part 3. Part 4 boleh dicoba, tetapi kalau misalnya mentok, yang penting selamatkan part 1, part 2. Kalau bisa part 3. Kalau part 4 tidak bisa, tidak apa-apa. Tidak terlalu banyak kok, dia soalnya hanya 3 atau berapa. Jadi kalau part 1, 2, 3 sudah oke, part 4-nya nggak bisa pun tidak apa-apa. Bismillah saja, yang penting berusaha menjawab untuk part 4. Ya, kalau part 1, 2, 3 harus terselamatkan. Baik, silahkan berlatih. Itu masih saya buka, nanti Schoology-nya bisa digunakan untuk latihan. Begini saja teman-teman. Kalau bisa dibuat grup WA, nanti akan kalau ada yang ditanyakan latihan yang ini, jawabannya yang mana, mau menanyakan jawabannya yang mana, atau menanyakan mengapa jawabannya itu bisa saya jelaskan via WA, insya Allah. Ya, misal pun waktunya hari ini tidak cukup. Saya ingin langsung ke structure, karena structure juga tidak kalah penting. Untuk listening, tidak ada yang bisa dilakukan kecuali latihan. 1.
tips-tips tadi itu hanya berlaku kalau sudah berlatih. Kalau belum berlatih sama sekali biasanya ya tidak masuk karena harus ada 1-2 kata yang sudah pernah kita kenali ya untuk listening paling tidak. Gitu. Oke, kita lanjut ke structure boleh? Ini tadi dikatakan grammar yang paling sulit ya. Grammar yang paling sulit sebentar. Part 1. Saya share lagi. Grammar exercise. Hold on. Cuan, here. Oke. Kita lihat lagi. Di situ ada kelihatannya langsung soal, bukan langsung soal. Saya ingin menceritakan sedikit tentang structure. Ya, dalam pertanyaan di structure test web, teman-teman, yang biasa ditanyakan itu ada 3. 1, pertanyaan grammar atau structure. Kedua, pertanyaan berupa word form. Word form itu bentuk kata. Ya, word form. Kemudian yang ketiga, pertanyaan vocab. Sebelum masuk ke satu-satu, materinya berserta tips-tipsnya, saya ingin teman-teman melihat dulu, ini tipe pertanyaan apa sih? Kita coba belajar membedakan. Dilihat dari pilihan jawaban A, B, C, D. Kita lihat pilihan jawabannya A, B, C, D. Kemudian dari situ bisa ditentukan ini tipe pertanyaan apa. Saya ulang, grammar structure, kemudian word form, bentukan kata, bentuk kata itu pilihan jawaban A, B, C, D sama, kata yang sama tapi bentuknya berbeda. Kemudian untuk tipe ketiga ada vocab. Vocab itu pilihan A, B, C, D berbeda semuanya karena kita diminta mencari kata yang tepat yang mana, yang artinya yang pas yang mana. Kalau pertanyaannya berupa tenses, present, past, dan sebagainya, itu berarti pertanyaan grammar. Yuk kita lihat, nomor 1, ini tipe pertanyaan apa? Grammar, word form, vocab. Iya, vocab iya, grammar iya ya. Oh, vocab ya, sorry, vocab. Betul, vocab. Karena will be, di situ kedua semuanya, A, B, C, D, semuanya past tense, berarti pertanyaan vocab. Nah, untuk pertanyaan vocab, kalau bisa dijawab, alhamdulillah, tidak bisa dijawab, tidak apa-apa. Karena komposisi pertanyaan vocab di test web itu sangat kecil. Hanya tidak sampai berapa ya, mungkin 5% tidak ada, hanya 1 atau 2 soal saja. Jadi tenang saja kalau ketemu pertanyaan vocab, mentok jawabnya pakai feeling tidak apa-apa, karena dia paling sedikit. Setahu saya, selama ini seperti itu. Bahkan jarang ada, tetapi harus dijelaskan karena kadang-kadang keluar. Pertanyaan vocab, diminta mencari arti kata yang pas yang mana. Saya belum menanyakan dulu, itu jawabannya apa, A, B, C, D, atau A, B, C, atau itu sebentar, saya tertarik dengan ini. Saya tertarik dengan chatnya. Yuk, bisa yuk, insya Allah bisa. Ada no joki, ya, no joki lah. No joki, joki LBIPU itu juga ketahuan kok pakai joki itu. Iya, memang ketahuan kalau pakai joki karena terlihat. Jadi pengawas
tes TOEIC saya pernah mengawas juga, itu menghadapi screen yang sangat besar, kemudian ada video, dan itu terlihat mengerjakan atau tidak. Jadi yang pakai joki itu ya ketahuan, apalagi nilainya, skornya tiba-tiba cemerlang gitu. Kalau saya pribadi dalam hidup, it's just TOEIC. Ini hanyalah TOEIC, bukan meringankan, tapi it's just TOEIC. Kenapa harus pakai joki? Insya Allah lulus gitu, insya Allah bisa. Ada yang lulusnya cepat, ada yang sama itu oleh Allah sebentar. Kamu usaha dulu lah, ikhtiar dulu lebih lagi gitu. Ada yang harus dengan terseok-seok terlebih dahulu, justru lebih nikmat menurut saya. Karena setelah berdarah-darah gitu, nanti ceritanya akan lebih indah di akhirnya insya Allah. Jadi tenang saja teman-teman, no joki, of course not. Tidaklah joki untuk apa, kerjakan sendiri saja sebisanya, yang penting hati tenang, bahagia, itu meskipun gemes ya, pengen cepat lulus. Oke, lagi, number 2. Nomor 2, kenapa tidak mau ganti? Oke, ini. Hold on. Ya, oke. Nomor 2. Tipe pertanyaan apa? Conjunction, kata hubung, and also, or, nor. Kata hubung ya. Grammar, word form, vocab. Grammar ya, grammar ini nanti bisa, kalau grammar bisa sambil dihafalkan, sambil dilihat bisa kok, satu-satu saja. Nah, kita ketemu tipe pertanyaan deciding, decided, decision, decidedly. Di depan ada have. Ini masih tipe pertanyaan grammar meskipun sama, karena diminta mencari tensesnya yang pas yang mana. Ada have, itu kata kerjanya kata kerja keberapa? Ketiga. Berarti jawabannya B, tapi kita belum mencari jawaban dulu. Berikutnya, strictly, hugely, usually, evenly. Katanya beda, 1A, B, C, D semuanya berbeda dengan arti yang berbeda. Berarti pertanyaan vocab. Berikutnya, boarded, to board, boards, boarding. Bentuknya berbeda, kata kerja, ada preposition, kemudian kata kerja lagi, kata kerja bentuk ing. Kita diminta mencari bentuk apakah noun, apakah kata kerja, atau yang mana. Ini bisa disebut dengan word form. Oke, berikutnya lagi, return, noun, taken. Ini kebetulan dengan vocab lagi. Ini pertanyaan grammar. Ini pertanyaan vocab lagi. Originally, originated. Nah, originality, ini pertanyaan word form. Tipe pertanyaan word form adalah tipe pertanyaan yang paling mudah dalam grammar. Ini yang paling gampang. Saya buktikan setelah ini kalau ini yang paling mudah, berarti jangan sampai terlewat. Ya, kita amati dulu tipe pertanyaannya apa. Expect, expecting, dan seterusnya. Oke, sudah. Ini contoh-contoh pertanyaan yang ada di TOEIC ya. Hold on. Saya ingin masuk ke materi grammar sekarang. Okay, let me share something. Saya share lagi. 111. Ini menyenangkan. Boleh, Bu Vivi. Apa menyenangkan? Iya, menyenangkan. Harus senang, harus bahagia. Apapun yang terjadi. Iya. Tadi grammar, part of speech, vocabulary. Kita masuk sekarang ke pertanyaan, tipe pertanyaan part of speech. Saya agak cepat ya menerangkan grammarnya karena agak banyak. Ini yang harus dihafal. Silakan dihafalkan sekarang. Silakan dihafalkan sekarang. Ini sangat membantu menjawab pertanyaan. Apa itu? Ada noun endings, akhiran kata. Jadi, kata-kata dalam bahasa Inggris itu ada yang menggunakan akhiran atau suffix. Kalau suffixnya seperti ini, kita jadi tahu bahwa
Kata tersebut kata benda. Meskipun tidak tahu artinya tidak apa-apa, tetapi kita tahu it's a noun, kata benda. Kata-kata yang berakhiran ance, nc, ens, dan seterusnya itu merupakan penunjuk bahwa kata tersebut adalah kata benda. Silahkan dilihat sebentar, dihafalkan sepintas. Important, contohnya begini, important itu adjective, kata sifat. Importance jadinya noun. Occupancy, pekerjaan, jadinya noun. Experience, itu noun. Freedom, boredom, DOM itu berarti noun. Hinduism, ism itu juga kata benda, noun. Government itu juga noun. Happiness, happy, bahagia, adjective. Happiness, noun. Friendship, pertemanan. Ship itu menunjukkan kayak kata benda. Yang berakhiran OR, sculpture, itu noun. Ion, nation, organization, pokoknya yang ion itu juga kata benda. Kemudian ER, orangnya. Teacher, itu juga noun. Akhiran yang di atas yang pertama menunjukkan bahwa kata tersebut merupakan kata benda. Berikutnya, adjective ending, silakan dihafalkan juga. Able, dan seterusnya itu comfortable, illegible, refusal, truthful, childish, dan if, impressive, itu menunjukkan adjective atau kata sifat. Adverb ending, ly, word, wise, kemudian akhiran kata kerja itu strengthen, misalnya beautify, dan economize, for example. Ini dihafalkan. Miss kok tiba-tiba atau Miss diminta menghafalkan itu? Iya. Jadi kalau ini kita paham akan sangat bermanfaat, lagi-lagi meskipun tidak tahu artinya apa, tapi akan bisa menjawab soal. Contohnya begini. Dalam sebuah kalimat itu kan ada subjek, ada kata kerja, kemudian ada verb, ada adverb ya. Kadang adverb ada adjektif juga. Quickly itu adalah adverb karena dia menerangkan kata kerja. Saya mau langsung ke pertanyaannya saja sebentar. Ini nanti bisa dipelajari sendiri. Menghemat waktu. Oke, number 1. Kalau ketemu soal seperti nomor 1, kita lihat pilihan jawaban. Arahkan pandangan ke pilihan jawaban terlebih dahulu, bukan ke pertanyaannya terlebih dahulu. Karena kadang-kadang pertanyaan itu tidak perlu dibaca. Tidak perlu dibaca, apalagi dihayati, apalagi sampai diterjemahkan. We don't need that. Kita tidak perlu itu. Jadi, seperti matematika saja, seperti puzzle gitu, mencocokkan. Grammar, pertanyaan pada grammar yang harus dibaca itu apabila ketemu kalimat aktif dan pasif, atau kalau pilihan jawabannya adalah conjunction, kata hubung, before, after, although, dan seterusnya, itu berarti harus paham kalimatnya. Tapi kalau seperti ini kita tidak perlu tahu semuanya. Kita buktikan. A, B, C, D, kata yang sama, bentuknya beda. Yang A, free, kata kerja. Freely, adverb, kata sifat, adverb keterangan kerja ya. Freedom, tadi noun, free, bisa adjektif, bisa juga kata kerja. Setelah melihat pilihan jawaban, arahkan pandangan ke titik-titik, baca satu kata di depan dan di belakang titik-titik. Sudah saya beri tanda merah, di depannya itu ada the. The itu menunjukkan bahwa kata yang hilang, tidak perlu dibaca yang lain ya, kata yang hilang di titik-titik adalah kata benda. Mana pilihan jawaban yang merupakan kata benda? Ya, C, very good. So the answer is C. Kalimatnya tidak dibaca, tidak apa-apa. Kalau ketemu yang seperti ini. Tidak harus dibaca jika tipe pertanyaannya seperti ini. Jadi kita lihat pilihan jawabannya dulu. Jangan pusing dengan arti kalimatnya. Yang perlu tahu arti kalimat itu, saya ulang lagi,
pertanyaan yang isinya conjunction, kalau pilihan jawabannya kata hubung dan tetapi, walaupun. Nah, kalau yang seperti itu kan kita harus tahu kalimatnya. Kalimat pasif atau kalimat aktif. Tetapi kalau yang seperti ini tidak usah dibaca, tidak apa-apa. Oke, lanjut. Number 2. Masih sama, word form, accepted, acceptance, accept, acceptable. Kata kerja, kata benda, kata kerja, kata sifat. Setelah lihat pilihan jawabannya, oh satu kata beda bentuk. Kita lihat, arahkan pandangan ke titik-titik, baca satu kata dan satu kata sebelum dan sesudah. Oh sebelumnya itu ada your. Saya ingat bahwa your itu diikuti kata benda. Your house, your father, your mother, your book. Okay, your feeling, your pen, your pencil, your computer. Berarti your itu diikuti kata benda. Yang manakah yang kata benda? B. B, yes. So the answer is B. Maka jawabannya adalah B. Tanpa membaca kalimatnya, bisa menjawab. Tipe pertanyaan ini ya, beda tipe nanti beda cara. Jadi dilihat dulu pilihan jawabannya, kata yang sama, beda bentuk. Ini juga masih sama, periodical, adjective. Period, bisa noun. Periodically itu adverb. Adjective menemani kata benda, noun. Adjective menemani noun, benda karena dia menerangkan benda. Sedangkan adverb itu menemani kata kerja. Sekarang yang hilang adalah, kita lihat pilihan jawaban, arahkan ke titik-titik, baca 1-2 kata di depan dan di belakangnya. Di situ ada audited. Audited adalah kata kerja. Maka yang dibutuhkan adalah A, B, C, D. C. Ya, C. Good. Yes. The answer is C. Benar. Jawabannya memang C. Adverb. Karena ada kata kerja. Maka butuh adverb. Kalau yang keterangan untuk kata benda berarti adjective. Tidak tahu artinya, bisa menjawab. Untuk tipe pertanyaan seperti ini. Kita tidak perlu pusing dengan artinya, apalagi menerjemahkan, tidak ada waktu untuk itu. Jadi seperti puzzle begitu saja, tapi syaratnya memang harus hafal yang tadi. Akhiran-akhiran tadi paling tidak pernah dengar ya. Paling tidak. Oke. Berikutnya, number 4. Masih sama, friend, friendliness, friendship, friendly. Friend itu kata benda. Friendliness sama noun juga. Friendship itu juga noun. Friendly, hati-hati, ly, tapi di sini adjektif perkecualian. Friendly itu ramah ya. Adjektif dia kata sifat. Titik-titiknya di depan, di belakang ada such a titik-titik person. Oh, sudah ada noun di situ kata benda. Berarti di depannya adalah yang menerangkan kata benda adalah kata sifat. Yang termasuk kata sifat yang mana? A, B, C, D. B. B or D? B. Friendliness, tadi ada akhiran nes itu bukan kata sifat. Friendly. Iya, friendly, D. Oke, delta, friendly. Kalau nes akhiran nes tadi kan kata benda ya. Di sini bendanya sudah ada, person. Maka kita butuh adjective, friendly. A friendly person. Sebenarnya rahasianya kalau ini kata person ini saya letakkan di atas sebelah kanan akan lebih mudah menjawab. Karena saya dimasukkan di tengah-tengah begitu, nyempil gitu ya. Biasanya itu berpengaruh. Alright, berikutnya. Afwan Ustazah, Yes. waktu tinggal 15 menit. Oh, Mohon maaf astagfirullah. ya Ustazah. Oke, ya, thank you. Terima kasih. Baik, 15 menit.
kita sedikit berlari. Saya boleh share ini ya teman-teman, saya share beberapa PowerPoint yang di sini, nanti teman-teman bisa pelajari. Karena memang kalau satu kali biasanya tidak cukup, itu tadi materinya. Jadi diberikan tips-tips pun tidak bisa yang secara umum semuanya. Untuk listening tadi sudah. Untuk structure, itu cara mengerjakan yang paling ampuh adalah mengenali tipe pertanyaan seperti tadi. Kalau tipe pertanyaannya itu seperti ini, cara menjawabnya begini. Nanti tipe pertanyaan yang berbeda, cara menjawabnya juga berbeda. That's how we do it. Jadi memang seperti itu. Sebentar, saya carikan sesuatu. Nomor 5 dululah satu ini. Nomor 5 jawabannya adalah sama bentukan kata childish, children, childishly. Her behavior. Behavior itu kata benda. It's a noun. Was very. Yang is tadi kata sifat. Adjective. Children kata benda. Child kata benda. Childishly itu adverb ya, keterangan kerja. Menurut teman-teman jawaban yang pas untuk ini adalah B. A. Okay. A. Good. A. Childish. Kekanak-kanakan. Kekanak-kanakan. Nah, sudah dapat ya. Untuk yang ini sangat mudah. Menurut siapa, Miss? Menurut siapa mudah? Saya carikan. Oke, nomor 4. Untuk tipe pertanyaan ini yang dicari adalah yang salah. Jadi kita lihat saja pilihan jawabannya A, B, C, D juga. Kalau saya lebih suka melihat A apa, B apa, C apa, D apa. Tetapi ada juga yang lebih suka membaca dari depan. Nggak langsung saja dibaca Miss dari depan. Jawabannya adalah yang salah yang mana ini? Bentukan kata yang salah. Harusnya pakai kata kerja tapi pakai noun, atau harusnya adjective tapi pakainya adverb di sini. Which one is it? Yang manakah? A, B, C, D? Yang B, guys. Ya, B. Okay, very good. Thank you. B, karena ada going to, harusnya. Ini lebih enak loh tipe pertanyaan ini karena kita tidak ditanya benarnya apa. Kadang-kadang tuh kita tahu, ini nggak enak, ini tuh salah gitu. Tapi benarnya bagaimana? Ya tidak tahu. Yang penting saya tahu itu salah. Yang ini boleh seperti itu. I hear the government is going to. To itu harusnya diikuti kata kerja. Investigate. Bukan kata benda seperti ini. Nah, memahami akhiran ion dan teman-temannya tadi ternyata memang sangat penting dalam mengerjakan grammar. Itu saja, karena itu dasarnya. Yang lain-lain biasanya kalau sudah tahu itu akan mengikuti. Nanti tipe soalnya berbeda juga tetap insya Allah akan bisa mengikuti. Tapi itu hafal dulu nomor 1. Sangat membantu. Oke. Baik. Kemudian dibilang tinggal 15 menit, apa yang harus saya berikan sekarang. Itu nanti PPT-nya ada beberapa, saya share ke teman-teman lewat Ibu Yeti mungkin, atau Mas Azizi bisa hubungi saya. Kemudian untuk reading comprehension ada masalah kah? Untuk reading comprehension, silahkan dilihat lagi Schoology-nya. Saya bukakan latihan reading. Hold on. Structure and reading. Ya, sudah saya share structure dan reading-nya. Kita lihat pertanyaan yang ada di reading. Jadi untuk structure-nya mau tidak mau ini harus dibuka-buka lagi. Tidak cukup kalau hanya itu yang saya terangkan ya, teman-teman.
Jadi nanti silahkan dibuka, dipelajari, dilatih. Kalau misalnya ada yang bingung boleh WA saya. Syukur-syukur kalau misalnya bisa bersama-sama buat grup, jadi saya membalasnya satu tapi bisa untuk semuanya, lebih efektif ya. Kita lihat untuk reading comprehension nomor 36, saya berikan tips sedikit untuk mengerjakan reading bagaimana. Kalau grammarnya itu harus dibuka satu persatu dulu, karena ada beberapa materi yang paling mendasar itu yang harus dipahami dulu, baru ketika mengerjakan soal nanti akan terasa mudah, tapi waktunya tidak cukup kalau saya terangkan satu persatu. Ya, jadi teman-teman baca sendiri. Silahkan dibuka reading structure reading nomor 36 section 3. Di situ ada poster ya. Ada poster. Kemudian ada pertanyaan, who is this poster intended to? Nah, tipe pertanyaan ini tadi sudah saya sampaikan di awal, bahwa dalam reading itu yang sering ditanyakan apa saja. Itu saja loh yang ditanyakan. Bisa dikira-kira kalau untuk reading ya. Who is this poster intended to? Poster itu untuk siapa sih? Sudah dibukakah? What's the answer? Yuk kita kerjakan sebentar ya. Nomor 36, kalau di situ 66. 66, kalau di psikologinya 36, 37. 5 soal saja. 5 saja, silahkan dikerjakan. Nomor 66, who is this poster intended to? Jawabannya adalah untuk siapa? Tadi tipe pertanyaan ada main idea, kemudian pertanyaan detail, kemudian ada inference kadang-kadang ya, dan juga pertanyaan vocab. Ini ditanyakan untuk siapa? Apa tujuan dari dibuatnya poster tersebut? Ada yang tahu jawabnya? Sí, nggak? Untuk publik, kita lihat petunjuknya. Petunjuknya pasti ada di teks juga ya. Ada sports, ada university, titik-titik, university sport team needs you. Make friends at the university. We have teams for everyone, untuk semuanya. Oke, jadi jawabnya adalah untuk publik, untuk semua orang, atau untuk all students. Oh, jawabannya C. Ini pertanyaannya random. Jawabannya apa tadi, Mas? Karena diacak, jadi C-nya jenengan dengan C saya bisa berbeda. Public eh. Publik ya? Untuk Yeah. publik, oke. Apakah semua bisa mengikuti tim tersebut? Judulnya di situ, judul posternya adalah Your University Sports Team needs you. Tim universitas Anda, dia membutuhkan Anda. So berarti tidak untuk semua orang ya, karena your university. Universitas tempat Anda belajar. So your university. Berarti jawabannya adalah untuk khusus untuk mahasiswa kan ya? EUMS sedang membutuhkan ini loh, gitu. Your university. Berarti yang bisa ikut adalah all students in Holborn, berarti khusus untuk siswa, semua mahasiswa, ya untuk mahasiswa saja. Berikutnya, what's the answer? Pertanyaan berikutnya, tipe pertanyaannya adalah, which sport has regular practice on Friday? Oh no, not that one.
The following team need players except. Nah, di situ ada tim apa? The following team need players except, perkecualian. Ini pertanyaan detail. Pertanyaan detail di situ ada, tinggal dilihat apa saja. Kecuali saya harus membuka satu-satu kalau di sini. Apa yang tidak ada di situ? Basket. Yang tidak ada, basket ya. Basket tidak masuk. Yes, very good. The answer is basketball. Okay. Basketball tidak ada. Great. Good. Berikutnya, tipe pertanyaan apa ini? Which sport has regular practice on Friday? Lagi pertanyaan detail. Kalau ketemu pertanyaan detail seperti ini, usahakan bisa dijawab. Ya, karena dia mudah, di teksnya ada, kita hanya perlu mengamati saja. Iya, sisa 5 menit lagi. Oke, thank you. Baik. Oke, tadi pertanyaannya, which sport has regular practice on Friday? Mana ya yang on Friday? Rowing. Ya, oke, good. Rowing. Yes. Nah, pertanyaan main idea itu harus membaca semuanya. Harus mengetahui ekstrak ya atau isi dari teks tersebut. Bisa dibuka nanti di PPT saya yang pertama tadi. Tipe pertanyaan di reading itu apa saja. Kalau ketemu tipe pertanyaan detail, pasti jawabannya tinggal baca di teks, pasti ada. Tidak tahu artinya bisa, ya masih bisa menjawab. Tetapi kalau main idea itu harus paham sedikit banyak. Kalau sama sekali tidak paham akan sulit menjawab. Tapi kalau pertanyaan detail, kemudian pertanyaan reference itu they, itu siapa yang dimaksud dengan they dan seterusnya, itu masih bisa dijawab tanpa tahu artinya. Jadi reading itu sangat membantu. Nah, kalau kita merasa ketika kita mengerjakan standardized test seperti TOEIC, kalau kita merasa bahwa kelemahan saya ada di mana? Kelemahan saya di grammar. Grammar ada berapa soal? Berarti listening kita merasa lumayan kan? Listeningnya lumayan kok itu. Saya masih bisa menebak-nebak. Oke, listening harus bagus, reading yang paling mudah juga harus skornya harus agak tinggi. Yang dikejar itu. Kalau benar-benar, karena grammar memang banyak yang harus dipelajari. Tidak bisa langsung dengan tips saja bisa mengerjakan, akan sangat sulit untuk grammar. Tapi kalau reading masih bisa. Karena readingnya cukup sederhana untuk TOEIC ya. Bukan artikel yang panjang begitu, tidak. Karena teksnya isinya functional text. That's why. Oke. Jadi silakan kita teman-teman kontemplasi dulu. Kelemahan saya ada di mana, kekuatannya di mana, kekuatan itulah yang kita kejar. Jangan putus asa, no joki, latihan saja listening dengan membaca transkrip 1. Tadi tips-tips tersendiri sudah diberikan. Untuk grammar yang paling utama membedakan tipe soal sudah. Kemudian tipe soal yang pertama, yang grammar itu banyak isinya. Kemudian yang kedua, word form. Tadi juga yang paling mudah, ternyata memang mudah itu ya. Bisa menjawab semuanya tadi. Untuk reading juga insya Allah bisa menjawab semuanya. Jadi tenang, kita tenangkan, kemudian kita berlatih lagi. Bismillah, insya Allah setelah ini semuanya terlihat lebih mudah. Ini boleh dikerjakan kok, nanti saya buka jawaban benarnya apa, jadi untuk mencari tahu, supaya tahu ada kuncinya, jadi tahu, oh oke, jawabannya yang ini, oh iya ternyata jawabannya yang ini. Tipe pertanyaan untuk readingnya itu saja, surat, iklan, dan seterusnya. Mudah, untuk reading lebih mudah daripada listening part 4 atau grammar. Begitu. Do you have any questions? Ada pertanyaankah, teman-teman? No? Berarti habis ini. Skornya? Sudah. Ya. Kalau Mau tidak bertanya. Ya, silakan. Tadi kan kalau untuk mengatasi yang ujian listening kan banyak-banyak latihan. Yes. Kan sambil lihat skrip gitu ya Ustazah? Iya.
Nah, kalau skripnya itu dicarinya di mana atau Oke, baik. Ini saya browsingkan sekalian, saya share di chat sebentar ya, Pak Moderator TOEIC. Saya carikan contohnya satu, nanti bisa dimasukkan kata kunci TOEIC exercise. TOEIC exercise. Contohnya di situ fotograf. Saya bukakan dulu, saya share screen dan share. Here we go. Ini linknya saya bagi, kemudian bisa kita lihat TOEIC ya, kata kuncinya TOEIC exercise, TOEIC exercise, TOEIC practice. Contoh part 1 fotograf, di situ ada latihan gambar, kemudian ada audionya juga. A. The woman is wearing glasses. Nah, di situ kan sudah ada. B. There is a note on the keyboard. C. The woman is facing the monitor. D. There is a lamp above the computer. Oke. Yang bawah, yang merah itu transkripnya. Jadi ketika kita mendengarkan sambil melihat ke transkrip, jadi paham kan? Jadi bisa melihat nih apa nih bunyinya. A. The woman is wearing glasses. B. There is a note on the keyboard. Oke, dan seterusnya. Di situ nanti ada part 1, part 2, bisa lanjut untuk latihan-latihannya, itu semuanya ada di website yang ini satu. Nanti kalau ingin menemukan website yang lain, tinggal dimasukkan kata kunci saja, TOEIC practice. Itu untuk listening, sama persis dengan tes TOEIC kita. Sama, bentuknya sama. Part 1 sampai 4 juga sama. Readingnya juga sama. Yang sedikit membedakan hanya di grammarnya saja. Grammarnya lebih lengkap ada di TOEIC daripada di TOEIC. Tapi di website ini grammarnya juga ada. Bisa untuk berlatih. Begitu. Do you have any other question? Ada lagi yang ingin ditanyakan yang lain? Thank you. Sudah, Pak Moderator, waktunya sudah habis ya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, nanti bisa ditanyakan kapanpun, bertanya ke saya, insya Allah. Selama terjaga, tidak sedang tidur, insya Allah saya usahakan untuk merespon. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. It's nice to be here with you. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Enggak ya, doanya salah ya. Mudah-mudahan setelah ini lulus tidak pakai pelatihan lagi. Amin. Alhamdulillah, thank you very much. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Moderator, silahkan. Jazakallahu khairan katsir Ustazah atas materinya yang telah disampaikan selama kurang lebih 2 jam. Oke, untuk sesi selanjutnya teman-teman bisa on cam, kita abadikan pertemuan kita pada siang hari ini. Saya tunggu 5 detik untuk on cam. Aduh, 24. Tuh. 3, 4, 5. Oke, karena sudah hitungan 5 detik, silakan pasang gaya masing-masing. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman telah dapat menghadiri acara kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat dan kedepannya bisa membantu teman-teman dalam mengerjakan soal-soal TOEIC. Dan terima kasih juga kepada Ustazah Alwiyah atas kekurangan waktu tidur siangnya di siang hari ini, Ustaz.
Semoga mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pada teman-teman. Saya tutup. Saya ucapkan terima kasih banyak, jazakallahu khairan katsir kepada para peserta sekalian. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Sebelumnya nanti insya Allah ada yang meminta PPT Ustazah. Itu aja Ustazah. Terima kasih teman-teman. Saya tutup. Nun wal qalam mimma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.